bahas terkait MSCI, di mana MSCI untuk skenarionya kalau kalian perhatikan secara seksama kita bagi menjadi 4 ya skenarionya. Yang pertama itu skenario pertama interim freeze-nya diperpanjang, terus ada konsultasi downgrade ke pasar frontier. Sedangkan skenario yang kedua interim freeze diperpanjang, status Indonesia tetap emerging market. Yang ketiga interim freeze dijalankan secara parsial, Indonesia tetap di emerging market. Dan yang terakhir interim freeze dihentikan, status Indonesia tetap di emerging market. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti dari beberapa bulan terakhir ini, kita emang sangat sering sekali membahas mengenai MSCI ini. Dan beberapa waktu yang lalu kita pernah memperlihatkan beberapa skenario yang mungkin terjadi. Nah, di hari ini kita memperkenalkan skenario yang baru, di mana kita melihat ada kemungkinan interim freeze ini dijalankannya secara parsial ya, my friends ya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk skenario yang pertama, kita akan mendengar nanti tanggal 18 bahwa interim freeze ini masih diteruskan, masih diperpanjang. Dan dengan melihat keadaan seperti ini, di tanggal 23 ada konsultasi untuk di-downgrade ke pasar frontier. Ingat ya, kalau misalnya di-downgrade ke pasar frontier itu bukan langsung di-downgrade ya, tapi ada konsultasi terlebih dahulu dan makan waktu yang cukup lama. Nggak langsung di-downgrade. Ini kalau kita lihat dengan keadaan saat ini, dengan melihat keadaan pasar saat ini, kemungkinan ini tetap ada, tapi kalau boleh dibilang probabilitasnya cukup rendah nih untuk skenario yang pertama. Untuk skenario yang kedua, kita melihat bahwa ini adalah yang paling mungkin terjadi, di mana interim freeze ini masih diperpanjang dan Indonesia ini tetap berada di emerging market. Nah, kalau misalnya melihat keadaan seperti ini, kemungkinan besar probabilitasnya ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi. Dan kalau melihat dari keadaan seperti saat ini, harusnya yang diuntungkan adalah tipikal saham-saham blue chips, terutama yang tergabung di large cap, dan mereka yang memang memiliki story atau fundamental yang cukup kuat nih my friends. Jadi dia akan lebih bergerak anomali nih terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Nah, kalau skenario yang ketiga, yang memang kalau kita lihat ada kemungkinan ini bisa terjadi, jadi interim freeze-nya ini dijalankan secara parsial. Nah, ini baik lagi ya, yang kita paling susah memprediksi itu adalah kira-kira implementasi yang akan dilakukan sama MSCI. Jadi, interim freeze tetap ada, tapi ada kelonggaran-kelonggaran yang lain. Misalnya, tidak ada saham yang ditambah, bobotnya atau mungkin di-upgrade, tapi untuk dari sisi data 1% ke C, pelan-pelan mulai diimplementasikan dan mulai digunakan. Jadi segala sesuatu yang memang sifatnya belum sepenuhnya bisa mereka selesai review, mereka akan bilang belum bisa dijalankan, tapi ada beberapa hal yang mungkin sudah bisa dijalankan, jadi dijalankan secara parsial. Dan kalau kita lihat di skenario yang ketiga ini, ekspektasinya status Indonesia tetap berada di emerging market. Kalau skenario ketiga ini yang dijalankan, harusnya semua saham ini akan diuntungkan, kecuali saham-saham memang masuk ke kategori tertentu. Misalnya yang kategori yang dikasih komentar sama MSCI ya. Jadi yang kita tidak bisa prediksi adalah komentar MSCI ketika mereka memberikan informasi terkait dari si interim freeze dan juga status Indonesia. Dan skenario yang keempat, ini kalau kita lihat probabilitasnya tetap ada meskipun kecil juga ya untuk terjadi. Interim freeze ini dihentikan, jadi dicabut. Jadi status Indonesia pun juga tetap berada di emerging market. Nah, kalau melihat keadaan seperti ini, harusnya semua saham akan diuntungkan. Ya, kalau kalian tanya probabilitas terbesar ada di mana, kemungkinan besar ada di poin nomor 2. Dan probabilitas terbesar kedua berikutnya kita expect harusnya berada di poin ketiga ya, my friends ya. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, bonusnya apa? Bonusnya seperti yang sering kita bahas bahwa ada kemungkinan besar Korea Selatan itu di-upgrade ke developed market. Tapi untuk bisa di-upgrade ini kita akan mendengar Korea Selatan itu masuk dalam watchlist terlebih dahulu di pengumuman tanggal 23 nanti. Kalau nanti masuk ke watchlist, kemungkinan besar baru nanti akan benar-benar di-upgrade itu bukan di tahun ini, tapi di tahun depan. Jadi, kemungkinan besar flow yang akan datang duluan itu adalah dari active fund, baru nanti passive fund-nya ketika efektif. Nah, ini kalau sampai terjadi harusnya menguntungkan negara-negara yang berada di basket emerging market seperti Indonesia. Jadi, untuk tanggal 18 sampai tanggal 23, kalian sudah tahu ya, kira-kira skenario apa saja yang mungkin terjadi dalam waktu dekat.